Ya, shalom, kawan-kawan semua, anggota maupun pemirsa dari YouTube El Sadik. Ya, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana saya membuat modul untuk Alkitab, khususnya untuk Eswat. Jadi kali ini saya akan membuat modul kitab suci El Sadik untuk aplikasi Eswat. Jadi Eswat ini freeware ya statusnya ya. Jadi kita bisa bikin modul Alkitab sendiri. Di El Sadik sendiri ada beberapa program Alkitab yang didukung. Jadi ada Eswat ini, kemudian ada MySwat untuk Android. Terus lagi diuji coba juga misalnya kayak yang menggunakan open source, misalnya Engine Sword, misalnya The Word untuk Windows. Kemudian untuk Linux ada Bible Time, Kipos, terus ada beberapa lagi. Sebenarnya untuk MySword juga ada khusus metode MySword ya, namanya OSIS. Nah, untuk MySword yang selama ini kami pakai itu, kita dari modul Eswat kita convert lah menjadi modul MySword. Ada beberapa kekurangan, jadi misalnya ya lanjut. Jadi untuk MySword ada beberapa kekurangan. Jadi misalnya untuk modul ini kan Eswat ya, ini di Windows modul Eswat misalnya untuk Sabda Tuhan saya kasih warna merah seperti ini lah di MySword yang selama ini belum bisa. Jadi belum tahu caranya lah bikin RTF ya. Jadi rich text format. Jadi format teks yang kaya, termasuk memberi warna. Untuk Eswat Windows bisa, untuk Eswat Android bisa, tapi untuk MySword belum karena kita masih riset ya. Nanti kalau ada yang bisa juga boleh komen. Nah, nanti kita akan membuat modul seperti ini. Jadi ini modul yang sudah saya buat, tapi kali ini kita akan membuat tutorialnya bagaimana caranya ya. Jadi di sini kalau di informationnya ini ya terjemahan El Sadik. Nah, di proyek terjemahan ini translation diary ya. Jadi proyek terjemahan kali ini ini hari bulan April ya. Kami sudah sampai di tahap ketiga dan kitabnya sampai kitab Imamat gitu. Jadi kitab 1 sampai 3 sudah. Selebihnya itu versi 2022. Terjemahan saya di 2022. Kalau yang 2003 2024 ini ada tim penerjemahnya, dibantu tim penerjemah, juga ada tim IT-nya, jadi lebih cepat. Caranya ini kita load dulu RTF-nya. Kalau nggak salah ini sudah saya ini ya. Oh, dan use ya ditutup dulu ya. Ini kita tutup dulu. Oke. Kemudian kita buka. Oh baik sudah masuk. Nah ini draftnya ya. Jadi di sini draft dari Unicode sudah masuk. Nah sama ya tampilannya. Kemudian caranya kalau di tooltip ini di versi 274 ya. Nanti di versi sudahnya agak beda tampilannya, tapi ini saya bakukan di 274. Jadi di sini kita pilih modul, nah seperti ini. Kemudian di Bible. Jadi ini kan kita mau pilih Bible ya. Jadi kita kita pilih yang ini. Baik, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan di sini ya. Jadi ini tuh bagian define ini
eh, ini sebenarnya diambil dari modul define variable, itu yang Bible file BBLX ya. Kita akan bikin Alkitab. Nanti kalau diklik dia akan menambahkan ini crash define plus ada simbol ini apa ya, pembagian di sini. Nah, ini simbol pembagian kecil ya. Jadi simbol pembagian ini atau saya perbesar biar kelihatan. Nggak ngaruh. Oh, not responding. Saya kira nggak kerja. Ya, jadi dia punya direktif ya. Jadi ada di depannya ada header komponen-komponen. Yang di situ kita ada deskripsinya, misalnya deskripsi itu nama panjang lah gitu ya. Kemudian ada abbreviation singkatan. Ini saya kasih nama ET 2024. Kemudian komen ini ya terserah mode siapa. Nah, kemudian di sini apa? Version ini mau versi ini dianggap versi berapa gitu ya. Ini saya anggap masih versi 1 lah gitu ya. Kemudian strong ini kalau kita menyertakan kamus, jadi kalau ada di S4 ini mendukung, kalau ada strongnya nanti tiap kata itu ada angka strong di belakang. Kemudian right to left itu kalau kita bikin Alkitab yang kayak Hebrew gitu ya, itu kan bacanya dari kanan. Kemudian define OTNT, nah ini kita hanya akan bikin NT saja, biasanya rata-rata kayak terjemahan yang tidak ada PL-nya, misalnya kayak Pesita yang Aramaik itu kan PP saja. Jadi kalau PP saja berarti OT-nya 0 ya. Kemudian font default, ada juga opsi memasukkan apokrifa. Kalau kayaknya yang model-model Deuterokanonika misalnya di kitab-kitab tambahan, kalau mau dimasukkan apokrifa bisa gitu ya, kitab Katolik khususnya. Nah, dari sini tombol ini bukan tombol apa namanya, karakter ini penting sekali. Jadi ini standarnya tidak bisa diubah. Nanti kalau kita ubah nggak iso compel ya. Baik, ini kita kembalikan ke 100% biar lebih enak dibaca. Nah, jadi dengan format seperti ini, jadi memang harus Genesis gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan bahasa misalnya Kejadian, itu tidak bisa ya, harus Genesis, harus sesuai standar dia, English ya. Jadi kalau nggak salah ini Englishnya KJV gitu. Jadi standarnya versifikasi itu KJV. Jadi semua engine itu rata-rata standarnya KJV. Cara potong ayatnya, jumlah ayatnya termasuk. Jadi kalau nambahi ayat sendiri yang jumlahnya beda, nanti di engine-nya nggak terima. Kemudian nama-nama ya sesuai Englishnya KJV kalau nggak salah. Baik, kita akan melakukan kompilasi modul. Jadi di sini saya hanya akan membuat Bible saja. Ada banyak opsi sebenarnya, kalau mau bikin komentari bisa. Ini di Elsadik nanti juga akan bikin komentari sendiri. Kemudian bikin map gitu ya, bikin kamus. Jadi kalau mau bikin kamus, misalnya dari kayak strong itu tapi bahasa Indonesia misalnya, bisa juga devotional tuh kayak ya renungan harian. Di sini ini sebenarnya ada dua, ini juga bisa. Baik, saya ulangi, kita akan membuat modul. Ada dua cara, ini setahu saya ya. Jadi ada yang pakai yang ketiga ini, jadi save Bible module book chap.2 verse, karena kan kita format yang ini tuh itu gitu ya. Tapi ada juga metode 2. Jadi yang ini bisa, terus yang metode 2 itu juga bisa. Kalau yang paling atas kayaknya nggak bisa. Slash-nya ini saya belum tahu yang slash ini maksudnya apa. Dan kita kan memang nggak pakai slash ya, di draft ini kan nggak pakai penanda slash tapi titik 2 gitu. Jadi misalnya Genesis 1.25 itu kan, jadi pembagiannya. Yang slash ini saya belum tahu ini format yang seperti apa yang ada slash-nya ini gitu ya. Kemudian dari yang sudah berhasil ini saya pakainya ini ya, metode 2 ini, kita klik.
Kita tunggu, dia akan ngunci di bagian kanan bawah dekat logo ini. Nah, dia lock. Nah, lock ini kita nggak bisa ngubah teksnya, jadi nunggu dia proses agak lama. Jadi dia kelemahannya software SWOT ini masih single core, jadi performanya agak lama gitu. Walaupun ini multi core CPU-nya, tapi sudah ya nggak guna gitu. Nah, kita langsung save. Nah, dia akan rendernya seperti ini. Jadi untuk ini kan versi 274 ya. Versi sesudahnya, versi 35 atau sesudahnya gitu ya, ada lagi yang menggunakan angka tahun 2019, 2020. Nah, ini kan 2015. Itu tampilan rendernya udah nggak, tampilan tes gerak gini udah nggak ada, tinggal yang bagian bawah ini kalau dicermati, nah yang warna hijau ini nanti akan semakin bergerak ke kanan. Nah, ya kegiatan ini sudah selesai. Nah ini jadi ininya sudah selesai BBL-nya. Nah kalau cara installnya biar seperti ini muncul di ini aplikasi apa namanya ya, SWOT ya, itu kita nanti copy ke program filenya. Jadi silahkan cari nanti, jadi file BBLX tadi di copy ke program file x86 SWOT gitu ya, langsung aja ke situ gitu. Kalau di tempat saya ini saya tunjukkan ya. Nah ini contoh di tempat saya, lokasi ininya. Jadi program file export ini kan masih x86 ya, jadi ini programnya masih 32 bit. Jadi ini program jadul 32 bit, kemudian engine-nya juga masih single core. Nah ini semua modul yang saya install, ini macam-macam ya, menumpuk semua di sini gitu, sistemnya SWOT begitu. Nah tadi yang saya buat tuh ini BBLX ini, jadi yang ET 2024 gitu ya. Ini hanya nama saja 2025 biar, karena kemarin biar beda gitu ya. Nanti munculnya di sini di tabnya ini ya ET 2024, karena ini tuh sebenarnya dari sini. Jadi nama itu munculnya di sini. Jadi ET 2024 itu di sini. Abbreviation. Jadi kita memberi nama abbreviation itu apa? Kepanjangan ya, atau kependekan ya. Kependekannya di situ, di define abbreviation. Nanti muncul di SWOT-nya di tab itu, tab 2024. Nah itu ya, itu bisa diganti-ganti sesukanya. Nah bagian atas ini yang define tadi itu muncul di kalau kita klik Bible, nah ini di information, nah ini keluar ini. Jadi kata-kata yang ada di sini tuh apa namanya, dari sini, dari define tadi, dari yang kita tulis di sini. Jadi yang kita tulis di sini tuh muncul di apa, SWOT ya, information. Baik, saya rasa itu dulu, itu untuk SWOT. Dan nanti saya tunjukkan bagaimana bikin modul untuk SWOT di Android. Jadi ini BBLX itu khusus Windows, SWOT Windows. Nanti di Android itu BBLI, formatnya BBLI, jadi agak beda, harus ada konverternya. Kemarin sudah saya coba, saya sudah install juga MySWOT di HP ya. Nanti saya tunjukkan record di HP juga bagaimana apa namanya contohnya di HP gitu, nanti saya tunjukkan. Oke, demikian tutorial untuk menggunakan atau membuat modul SWOT khususnya di DLSADIK seperti ini. Nanti kalau ada yang butuh tutorial atau minta bikin Alkitab sendiri, silahkan. Secara teknis saya akan bantu, nanti silahkan japri admin nanti, atau juga nanti akan ada tim IT yang bantu, walaupun SDM-nya sedikit tapi ya semoga bisa membantu kalau ada orang yang butuh ya.
termasuk nanti cara bikin SAP, APK, aplikasi Android, nanti saya juga akan bikin tutorialnya. Selama ini kemarin sudah rilis 2 kali ya untuk Android. Jadi yang kalau ini kan format, jadi orang bikin aplikasi, kita bikin modulnya gitu ya. Nah yang di Android itu kan langsung dari kita sendiri, itu bisa, itu ada toolnya, udah publik ya, jadi orang bisa pakai. Memang biar kita bisa bikin Alkitab secara mudah gitu, teknisnya sudah dibuat. Jadi ini bukan sulit, tinggal kita sangat dipermudah, tinggal teknisnya sedikit yang kita perlu belajar sedikit saja, programmingnya sedikit gitu ya. Termasuk nanti format-format yang dipakai nanti saya tunjukkan juga, biar ya dunia IT Kristen ini lebih pinter lah. Supaya kalian juga bisa belajar. Demikian, semoga memberkati di dalam nama Yesus Mesias. Amin.